Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruh pemirsa Unugiri TV dan santriwan santriwati yang mahasiswa-mahasiswi Unugiri yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang teramat besar kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kedua nikmat ini bisa kita jaga, kita rawat hingga akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan besok di hari akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Unugiri TV dan santriwan-santriwati mahasiswa-mahasiswi Unugiri yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah, melanjutkan dari kajian kitab Risalah Al-Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi daraini wa jazahullahu anna khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wardo bima aradakallahu lahu. Wardo dan ridholah, relalah bima aradakallahu lahu, terhadap apa yang dikehendaki Allah kepada kamu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, irdo bima qasamallahu laka takun min aghnan nas. Ridholah, relalah dengan apa yang telah dibagi oleh Allah kepadamu, takun min aghnan nas, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Wajtanib ma harramallahu alaika takum min arwa'in nasi. Wajtanib, dan jauhilah segala yang diharamkan oleh Allah kepadamu, haramallahu alaik, takun min arwa'in nasi, niscaya kamu akan menjadi di antara arwa'in nasi, orang yang paling warok, yaitu orang yang warok itu meninggalkan hal-hal yang subhat. Di sini ada syarahnya. Faqad ja'alallahu subhanahu fil halali ghinan anil harami fi kulli syai'in. Faqad ja'alallah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fil halali, di dalam halal itu, ghinan anil harami, cukup dari yang haram, fi kulli syai', di segala sesuatu. Wa kam mumtani'in, betapa banyak dari orang yang mumtani'in anil harami, yang bertahan dari yang haram, khosyatallah, takut karena Allah. Nawwalahullahu iyyahu halalan bisyir'atillah, Allah kemudian memberikan kepadanya yang halal dengan caranya Allah. Walam yakuniz zamanu baina nailihi haraman wa baina nailihi halalan illa lamhatan, dan jeda waktu ya antara yang dia dapatkan, antara yang halal dengan yang haram itu tidaklah kecuali hanya satu lintasan saja, lamhatan saja. Yauman, bisa jadi antara yang halal dan haram itu bisa jadi satu hari, au ba'da yaumin, atau sebagian hari. Wa ma asdaqa qaul Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan betapa betullah apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandarani rahimahullah taala, ketika beliau berkata, Jalla Rabbuna, Maha Agung Tuhan kami ini, ayu amilahul abdu nakdan, yang dimana beramalnya seorang hamba itu diperlakukan dengan balasan yang secara langsung. Fayujaziyahu nasi'atan, lalu kemudian dia beramal jadi secara kontan, diberi pahala secara kontan, lalu kemudian dibalasnya secara tidak langsung, atau nasiatan itu ya bisa kredit. Artinya secara sederhana sebenarnya
Maksudnya Allah itu kadang langsung membalas apa yang kita amalkan saat itu juga dari amal kebaikan kita, untuk menunjukkan bahwa sunatullah itu pasti berjalan, bahwa orang baik ya pasti akan mendapatkan hal yang baik. Tidak semuanya itu kemudian didapatkan nanti di akhirat. Nah ini yang kita bahas saat ini hal yang cukup penting sekali. Jadi kita diminta untuk ridho, rela, ikhlas gitu atas apa yang dikehendaki Allah kepada kita. Ini masih nyambung dengan yang kemarin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika kita ridho dengan apa yang sudah dibagikan Allah kepada kita, kita akan menjadi orang yang paling kaya. Karena secara sederhana orang kaya itu kan orang yang tidak membutuhkan, orang yang cukup, merasa cukup. Tapi orang yang miskin, fakir itu adalah orang yang selalu membutuhkan. Nah, lawan katanya orang yang kaya, ghaniyun itu karena cukup, yang satu fakir itu selalu membutuhkan. Yang kedua adalah yang kita bahas nanti, menjauhi yang haram, maka niscaya kita akan menjadi orang yang warok. Nah ini gini, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam ayat Al-Qur'an itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Jadi sesungguhnya Tuhanmu itu, inna rabbaka yabsutur rizqa itu, yabsutu itu kalau tangan saya lebarkan begini itu namanya yabsutu. Jadi melapangkan begini, melapangkan rezeki itu lima yasha'u, kepada siapa saja yang dikehendaki, wa yaqdir. Wa yaqdiru itu artinya menyempitkan. Jadi yang melebarkan dan menyempitkan rezeki atas kehendak Allah. Jadi itu hanya Allah. Makanya innahu kana bi ibadi khabiron basir. Allah yang maha mengetahui atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu ya, maha mengetahui sedetail-detailnya. Ini gini, menjadi sebuah pertanyaan kan, kita tuh seringkali bertanya-tanya begini, kalau rezeki itu sudah dibagi, rezeki sudah dijamin, untuk apa kita kemudian berusaha? Kan gitu kan, yang sering menjadi pertanyaan kita. Untuk apa kita harus berikhtiar? Kalau rezeki itu sudah dibagi-bagi, rezeki sudah dijamin, lalu untuk apa kita kemudian ikhtiar, atau untuk apa kita kemudian berusaha? Jadi di dalam ayat Al-Quran ini bahkan menjelaskan Allah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki. Jawaban dari yang pertama dulu, bahwa yang harus dipahami ini berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa ikhtiar itu, usaha itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk kita kerjakan dengan mengikuti Rasulullah. Itu bagian dari ikhtiar, itu bagian dari sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah Allah ini, kalau kita berbicara sunnatullah dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke dalam makna sesungguhnya Allah itu yang kemudian melebarkan dan menyempitkan rezeki. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ali Karamah Wajhah. Beliau sederhana sekali mengatakan begini, rezeki itu Allah itu ketika berinteraksi dengan hambanya berkaitan dengan rezeki itu dengan dua hal. Satu, bifadlin, dengan karunia. Dua, biadlin, dengan adil. Apa maksudnya? Bifadlin, dengan karunia itu sifatnya rezeki yang mendatangi kita, anugerah. Tapi kalau biadlin itu dengan upaya kita untuk mendapatkan rezeki yang sudah dijamin itu. Jadi ada kalanya di mana rezeki itu berupa fadlun. Itu bahasanya Imam Ali Karamah Wajhah. Kalau kita lihat, kadang ada orang yang tidur aja kadang-kadang rezeki datang ke dia. Sampai orang mengatakan bahasanya gini, rezeki itu lebih baik daripada diri kita, karena kita nggak tahu di mana rezeki, tetapi rezeki tahu di mana kita, gitu. Kan lagi layah-layah tahu-tahu dapat undian, gitu, jangan. Itu contoh kecil sederhana. Makanya kalau ini persepsi ya, persepsi, walaupun sesungguhnya semua adalah Allah yang mengaturnya, hak prerogatif Allah.
Itu hampir seperti perkataan begini, ini kita yang mendatangi rezeki atau rezeki yang mendatangi kita. Jadi ketika kita berusaha, itu bagian dari ikhtiar, ini maka kita berusaha menjemput rezeki yang sudah dibagikan, yang sudah dijamin oleh Allah. Tapi ketika kemudian rezeki itu datang kepada kita, maka itu sesungguhnya Allah yang mendatangkannya kepada kita. Sama kalau perempuan itu ditanya, perempuan itu dipilih atau memilih sih? Milih atau memilih, Mas? Kira-kira dipilih atau memilih perempuan itu? Walaupun laki-laki yang ngomong datang itu, kan tetap dia bisa mengatakan tidak. Pada prinsipnya kan dia yang memilih juga akhirnya, walaupun didatangi kan itu. Nah gini, ketika rezeki itu sudah dijamin-jamin, itu logikanya gimana sih? Logikanya sederhana tuh kok bisa dijamin itu gimana? Gini nih, jadi setiap Allah tuh bagi, makanya Allah tuh membagi setiap orang itu kan dengan kapasitas kemampuan yang berbeda. Jadi dari segi hal kecil saja kita punya kesenangan yang beda-beda. Makanya orang pendidikan ini jurusan apa nih? Teknik semua ya. Nah, dan teknik apa misalnya? Ini teknik apa, Mas? Teknik mesin. Saya kalau suruh ke teknik mesin, angkat tangan saya. Loh iya, kalau suruh, saya punya pengalaman itu ngutek-ngutek radio itu misalnya ngeluarin baut begitu kan. Itu lupa kok naruh ini, nanti masuknya di mana lagi gitu. Itu bingung. Saya kalau lihat orang bengkel ya, Mas, bengkel ditaruh-taruh aja gitu. Saya kira, gimana ya Dewi, kok bisa dia nanti bisa balik lagi? Saya aja mikir lagi di mana ini letak bautnya aja pusing. Wow, umpama saya buka reparasi itu terima bongkar tidak terima muat, maksudnya istilah gitu. Enggak terima pasang lagi lah istilah gitu. Artinya Allah ngasih kemampuan orang tuh beda-beda banget. Dan itu sebenarnya bagian dari rezeki orang tuh beda-beda. Udah dijamin. Maka logika sederhananya tuh gini. Allah ingin membuat hidup kita itu dinamis. Makanya bisa nggak sih Allah membuat semua manusia ini kaya? Bisa. Bisa nggak sih membuat semua orang itu miskin? Bisa, sebisa-bisanya. Tapi Allah ingin kehidupan itu berjalan secara dinamis. Karena tiap orang punya bakat, kemampuan yang beda-beda. Sehingga satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Maka nggak ada tuh istilah satu punya kelebihan dan satu punya kelebihan itu langsung kemudian dia merasa dirinya lebih dibandingkan yang lain. Nggak bisa. Maka kata ulama pastikan kalau setiap orang itu merasa dirinya lebih, maka sesungguhnya yang kamu lihat kurang itu dia punya kelebihan yang tidak kamu miliki. Pasti itu. Itu sudah logis dan empiris lah. Oh, saya kalau bersih-bersih rumah atas itu pernah mau bersih-bersih atas atap itu habis itu Mbak sekali itu sudah ampun langsung golek tukang pijet. Masa saya ini lu bukan rezeki, bukan wilayah saya. Anggitnya ditandangi dewe gitu, enggak bisa. Ada tipe orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah punya rezekinya di bidang itu. Dokter tidak mungkin ngayai sendiri bangun rumahnya sendiri, tidak bisa. Makanya lihat, Allah menginginkan supaya kehidupan ini berjalan dinamis. Berjalan. Yang kedua, dalam Al-Quran jelas masing-masing dari kita ini adalah ujian satu dengan yang lainnya. Maka nih menarik sekali cara gambarannya. Kenapa kok Allah kadang melebarkan, kemudian ada yang menyempitkan. Artinya bahwa Allah itu tidak melebarkan semua satu kaum, enggak. Tidak pula menyempitkan semua, enggak. Tapi kadang-kadang di satu kaum, di satu orang, tapi yang lain melebihkan. Itu coba, sesungguhnya rezeki itu kalau dipikir-pikir ternyata juga sama. Gini nih, contoh Mas, kalau saya punya uang, katakanlah 10 juta. 10 juta saya sedekah 1000 itu sedikit atau banyak Mbak? Dikit.
Tapi kalau masnya punya duit 100.000, sedekah dia 1.000, kira-kira sedikit atau banyak? Saya banding loh, umpama 100.000, yang banyak. Hitungan prosentase lah, katakan itu prosentase ya. Kalau kita hitung secara prosentase, jangan orang teknik toh. Misalnya loh ya, saya istilah punya duit 10 juta. Yang satu punya duit 100.000, 10% sama 10%-nya. Kalau hitungannya persen kan, tetap yang satu emang kelihatannya kecil, tapi kan dia dari batas kemampuan dia punya 100.000. Nah yang satu 10 juta. Makanya kan Allah kan nggak membebani kecuali dari yang dia miliki saja kan. Sampai kemudian ada batas minimal zakat, nisab, dan dia wajib mengeluarkan, dan semua dipertanggungjawabkan. Kan adil. Adil. Makanya kalau mau dipikir-pikir, sesungguhnya yang membuat kemudian bermasalah itu obsesi namanya. Dan obsesi. Obsesi itu kalau di istilah KBBI atau psikologi itu kan menginginkan sesuatu tapi jadi pikiran, fokus ke itu terus sampai kemudian menjadi pikiran. Harus dia kemudian miliki, harus kemudian dia lakukan, sampai kemudian dia merasa cemas. Lah obsesi duniawi itu kayak gitu. Itu mirip-mirip kayak posesif ya. Nah, posesif itu kan punya pasangan yang pokoknya dia hanya milikku satu-satunya, padahal belum jadi ini ya, gitu. Sampai misalkan stalking gitu ya. Dicari-cari privasinya kemudian sampai dilanggar. Gitu. Nah, obsesi duniawi inilah yang membuat kemudian orang khawatir, risau, yang meracuni itu ya gara-gara itu. Andaikan dia kemudian ridho dengan yang sudah Allah bagikan, oh ya bakatku segini, Allah ngasih takdir segini, diterima, maka hatinya menjadi tenang. Allah, wong aku duitku 100.000 dan aku sedekah 1.000 kan ya wajar. Nah yang satu juga memahami, aku dikasih Allah 10 juta. Nek aku kemudian sedekah 1.000 yo ora pantes lah gitu. Karena Allah ketika melebarkan rezeki, melapangkan, itu sesungguhnya Allah ingin menguji nih, supaya kamu ingat bahwa yang ngasih nikmat itu aku gitu. Tapi ketika sedang disempitkan oleh Allah, itu juga supaya dia ingat bahwa sesungguhnya ini bagian dari bentuk ujian, bahwa yang melebarkan dan menyempitkan itu aku. Makanya gini nih, pernah nggak sih ngelihat kadang-kadang unik banget toh, toko tadinya kecil, rame banget, tapi giliran dibesarkan sepi. Terus langsung akhirnya mikir ini, iki mesti anak sing gawe. Gitu ya. Akhirnya anak sing gawe. Padahal sesungguhnya ya Allah yabsutur rizqa liman yasha, yang melebarkan wa yaqdiru, dan yang menyempitkan. Yaitu kenapa argumentasinya? Tadi argumentasi yang sudah saya jelaskan tadi itu supaya hidup itu berjalan dinamis, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Dua, satu dengan yang lain ujian. Kaya itu ujian, miskin ujian. Ujiannya yang kaya harus kemudian ketika dia melihat yang kurang, bagaimana dia tergerak untuk membantu. Sementara yang kekurangan, ujiannya adalah bersabar supaya tidak iri dengki kepada yang memiliki. Kan gitu ujian. Dan kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan, yang ketiga adalah kalau kemudian argumentasi ada yang dilebarkan dan ada yang disempitkan, sesungguhnya dan rezeki itu sama. Ya karena modelnya adalah prosentase tadi itu, gambaran sederhananya bahwa Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban. Semakin tinggi, semakin luas rezekinya kan juga semakin besar pertanggungjawabannya. Jadi, dan yang merusak itu apa? Ambisi. Makanya masuk di dalam sini wajtanib ma harramahullahu alaika takun min arwa'in nas. Jadi diminta untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah, maka kamu menjadi orang yang paling warok, yang menjauhi dari hal yang subhat. Dan itu gini, orang kalau menjauhi yang diharamkan oleh Allah, dari rezeki yang diharamkan, pastikan Allah akan membuka pintu-pintu halal untuk dirinya. Maka di sini disebutkan,
kata Ibnu As-Sakandari itu, Allah itu kadang ketika di sini disebutkan bahasanya Jalla Rabbuna ayu amilahul abdu naqdan. Jadi ketika Allah kemudian menunjukkan sifat wadudnya, sifat rasa sayangnya, ketika orang mengamalkan sebuah kebaikan, mencoba mencari rezeki yang halal, maka Allah kemudian memberinya secara langsung. Pada kalanya memang ditunda di akhirat. Sepanjang kita kemudian mau untuk bertahan, menjaga diri kita untuk tidak sampai jatuh kepada yang haram. Nah, yang membuat kita jatuh pada yang haram itu karena obsesi tadi itu. Obsesi namanya obsesi duniawi. Maka cara mengendalikan obsesi duniawi itu, ingat betul bahwa kalau kita mau bertahan kuat, menjauh yang haram, pasti Allah akan membukakan pintu-pintu yang halal. Ada satu kisah nyata. Kisah ini masyhur banget, diceritakan oleh Syekh Ali Tontowi. Ini ceritanya menarik banget. Ini berkaitan juga dengan orang-orang yang sedang belajar ilmu di kondisi yang nyon sewu. Biasanya anak-anak sedang proses belajar itu umumnya kan duwe rontok-rontok kekurangan lah gitu. Kan kelihatan dari wajahnya kan. Itu wajar. Mahasiswa sudah kemudian dengan kemampuan finansialnya yang luar biasa itu, saya tidak mengatakan nggak keren sih, tapi nggak ada yang perlu diceritakan nanti. Dulunya pernah menapaki masa-masa gak iso mangan, mesti gitu. Atau bahasanya waktu misalnya, kalau ingat lagi ya, misalnya kalau pas tanggal baru tanggal muda, belinya telur diceplok satu-satu. Kalau satu kos 5 orang ya diceplok 5. Nanti kalau sudah pertengahan itu menjadi namanya Pizza Hut, bukan Pizza Hut. Anda tahu Pizza Hut apa? Pizza Hut jadi telurnya 2, tepungnya yang banyak. Gitu. Nanti dipotong-potong jadi 5. Nah, ini kisahnya diceritakan oleh Syekh Ali Tontowi. Di Damaskus itu ada satu masjid namanya Jami' Taubah. Jadi Masjid Taubah ini dulu adalah tempat, mohon maaf ya pokoknya penuh maksiat. Lalu dibeli oleh salah satu raja, dirubah menjadi sebuah masjid. Nah, yang menjadi syekh di situ adalah Syekh Salim As-Suyuti. Jadi beliau menceritakan bahwa ini adalah kisah nyata dan saya tahu orang-orangnya dan masih ada orang-orangnya, keturunannya. Jadi di masjid ini ada biasanya ada namanya durus gitu ya, taklim gitu, proses belajar gitu, kajian gitu juga. Nah, di masjid itu ada kamar yang didiami oleh pelajarnya pelajar miskin. Nah, kalau dulu zaman di Al-Azhar itu ada namanya ruwa, tapi sekarang sudah nggak ada. Ruwa itu ya agak ke atas sedikit, di pojok-pojok itu ada tempat-tempat tidur. Nah, di sini dia itu mahasiswa ini mohon maaf gak punya duit, memang fakir, gak punya duit. Hari itu belum makan, sudah berapa hari ini dia gak makan, tapi dia bertahan. Ketika dalam posisi proses belajar, syekhnya ini sedang menerangkan tuh, gak kuat dia, udah gak kuat. Ini kalau saya gak makan, mungkin posisi saya ini sudahlah bahasanya matilah bahasanya gitulah. Terus terdetik di pikiran dia, cari makan, kan kalau orang di posisi terpaksa kan boleh-boleh saja ngambil sesuatu yang haram dalam tanda kutip, karena untuk menyambung hidup. Tapi nggak tahu muncul di pikirannya, akhirnya dia itu keluar karena saking laparnya, naik ke sutuh itu atas atap. Jadi model rumah dulu itu kan model kalau di Arab itu kan kotak-kotak gitu ya. Naiklah dia kemudian ke atas. Dari satu sutuh atas atap tuh dilihat ada perempuan. Ketika dilihat gitu dia terus kemudian memalingkan wajahnya. Lalu kemudian ketika satu lompatan itu ada melewati dapur, itu baunya itu menggugah selera sekali. Akhirnya dia kemudian turun. Nah, ketika dia turun ke bawah itu, masuklah ke dapur itu, kemudian buka tudung saji, ternyata ada
bakaran terong. Bakaran terong itu lalu kemudian dia ambil, ketika kemudian aku ini kan pelajar agama, tinggal di masjid lagi. Ini nggak bener. Dilepeh kan CNS apa cokotan dilepeh itu jadi dimakan, ditutup lagi. Kembali dia ke masjid itu di posisi sudah nggak kaya ngono rapate sadar orang nahan lapar sedemikian rupa itu, kalau mendengarkan kajian kan ya tentu saja nggak bisa fokus ya. Makanya ini nggak tahu lapar. kalau lapar nggak fokus tuh biasanya. Nah, maka ketika kemudian di posisi itu sudah selesai itu ya sambil dia nggak sadar begitu, pokoknya duduk gitu aja. Datanglah seorang yang sepuh sekali dengan seorang wanita. Datang mendatangi Syekh Salim As-Suyuti ini. Nah, ketika mendatangi Syekh Salim Suyuti ini lalu dia bilang gini, ini adalah keponakan saya. Keponakan saya ini sudah lama meninggal suaminya, dan daripada terjadi banyak fitnah, saya minta jenengan mencarikan jodoh untuk keponakan saya ini. Syekh Salim Suyuti itu bingung, terus lihat anak yang tadi itu di pojok itu, pelajar itu, ngono dipanggil, kamu kesini katanya. Terus, kamu mau nggak nikah? Terus ditawani nikah ya mas. Kamu nggak boleh. Dan ini saya Ali Tontowi mengatakan ini cerita real. Gitu. Kamu nggak mau nikah? Dia bilang gini, untuk saya menyambung hidup saja nggak mampu. Apalagi kemudian harus menikah dan kemudian membiayai, menafkahi orang lain. Terus kemudian saya ini ngomong sama si pamannya itu, anaknya itu begini-begini, nggak apa-apa. Dia itu ditinggalkan oleh suaminya, ya punya rumah, orang nanti punya apa istilahnya, masih memiliki harta lah gitu. Nggak apa-apa, asalkan anaknya baik soleh. Terus dibilang, nggak apa-apa, orangnya mau, kamu mau? Katanya. Akhirnya, ya wis lah nggak apa mau. Dinikahkan. Jadi walinya itu adalah pamannya ini, yang menikahkan adalah langsung Syekh Salim As-Suyuti. Sesudah diakad nikah itu, lalu Syekh Salim bilang, sudah ini. Singkat cerita, dibawalah ke rumahnya. Masuk rumahnya itu, ditanya sama istrinya ini, jenengan sampun dahar. Dijawab ya, belum katanya. Terus diajak, ketika dibuka tudung saji, kaget itu istrinya itu. Loh, kok terong iki? Wis gak patek ketok utuh. Kok ono cokotan? Dia kaget ini. Ini siapa yang masuk rumah ini? Nangislah laki-laki itu menceritakan apa yang dia telah lakukan. Ternyata rumah itu rumah si perempuan itu. Apa kata si perempuan ini? Masya Allah. Menghindarkan dari sesuatu yang haram, Allah menggantikannya dengan rumah. Masya Allah. Ini gak maksudnya golek terong bakar ora ya mas. Tapi ini satu langsung golek terong bakar. Ini berarti contoh sederhana yang tadi disampaikan atau Ilhasakan dari Allah itu, kalau mau membuka, sepanjang kita kemudian mau meninggalkan yang haram, dibuka. Dan yang menjadi masalah itu tadi, racun obsesi yang kemudian terus ada di pikiran hati kita, padahal ikhtiar itu bagian dari sunatullah, tinggal menyerahkan kepada Allah. Sampai akhirnya kemudian rata-rata orang berbuat culas, curang, terus kemudian nyikut orang, sambil yang haram. Karena yang halal itu sesungguhnya lebih banyak dibandingkan yang haram. Cek aja. Apa sih yang diharamkan oleh Allah? Jelas sekali. Hurimat alaikumul maitata misalkan, wadam dan seterusnya, itu ada bangkai, darah. Pokoknya yang haram itu kan jelas tuh. Tapi yang halal itu sebenarnya banyak kan. Minuman contoh.
Minuman sekarang tuh sekian banyaknya jenisnya itu loh. Lebih banyak yang halal atau yang haram? Halal. Tapi kan aneh. Orang malah justru mencari yang haram. Aneh banget itu. Jadi kan mau minum boba, apa kok jenenge saiki? Sak mono kae iku lho, diberi kesempatan segitu banyaknya. Malah justru mencari yang haram. Nah, kalau kemudian mau menghilangkan yang haram ini, menjauhi, istinab itu bahasanya gini, kalau bahasa istanibu ya ayyuhalladzina amanu istanibu, kata ulama, janib itu di samping. Jadi kalau misalnya ini di depan saya nih, ini misalkan tisu ini di depan saya, terus kemudian saya pinggirkan begitu, itu namanya istinab, menjauhkan, dalam arti menaruh di samping. Jadi kalau ada pada saya terus saya taruh di samping, itu bahasa sederhananya. Maknanya adalah untuk menjauhi yang haram, maka di sini kamu akan menjadi orang yang paling wara'. Wara' itu meninggalkan yang subhat. Makanya nyun sewu, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sih, bagi saya itu tidak perlu ditanyakan, tapi hanya sekedar dijauhi saja. Misalnya contoh gitu, sebenarnya begitu tuh halal atau haram sih gitu. Kan ada tuh istri saya tuh datang, begitu tuh halal atau haram tuh. Lah emang kenapa? Temanku bilang enak banget rica-rica begecot katanya gitu. Nah, bilang kalau madhab Syafi'i ya jelas toh masuk kategori haram karena itu menjijikkan. Tapi kalau madhab yang lainnya kan tidak. Selain madhab Syafi'i kan ada lagi madhab Imam Ahmad bin Hambali. Nah, lalu kemudian dibandingkan perdebatan yang sedemikian rupa, masuk dalam kategori akhirnya subhat, ini halal atau haram. Nah, bagi orang yang warok lebih baik meninggalkan. Nah, bahasa saya, kok ngeragas men, wong sakmono kae lho panganan sik akeh. Mak apa sing mbok goleki sing subhat? Maksud istilah gitu loh bahasanya. Di sekian banyaknya yang kemudian dihalalkan Allah itu banyak, kenapa harus kemudian mencari yang diharamkan? Di mahasiswa juga begitu. Nah, coba kalau kemudian kita punya komitmen kuat untuk bertahan kepada yang halal, Anda akan mendapatkan calon-calon yang besok ketika masanya mengatakan qabil tunikahaha itu, gitu ya, itu juga mendapatkan yang halal-halal dan yang mendapatkan yang bersih-bersih. Tapi kalau sudah terbiasa, mohon maaf, sudah terbiasa kemudian mendekati yang haram-haram, nah itu sulit nanti masuk dari kategori obsesi itu, kepikiran terus nggak akan bisa mendapatkan ketenangan. Itu hal yang paling sederhana, makanya ini pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali, berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengaturnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala rezeki itu sedemikian rupa membaginya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian bersedih. Baik, masih ada waktu sedikit. Saya selalu sempatkan untuk siapa yang ingin bertanya, itu saya persilahkan. Monggo, bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan, supaya tidak kemudian saya saja yang harus berbicara terus. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Jangan pas gitu, jangan. Ada? Monggo. Kalau tidak ada, nanti kita tutup dengan closing, khulasohnya atau inti. Monggo, 1 menit. Ada yang mau ditanyakan? Biar tidak usah terlalu banyak proses ngaji itu sedikit tapi bisa dipahami, daripada banyak nanti muntah. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya saya tambahkan dikit aja karena tidak ada yang bertanya, bahwa yang menjadi masalah itu tadi kan saya sudah secara argumentatif, Allah itu memberikan gambaran logis sekali bahwa semua rezeki itu
sudah diatur sedemikian rupa, dibagi sedemikian rupa sehingga sama. Dan rezeki jangan sampai disempitkan hanya berupa materi saja. Tapi rezeki itu semua yang bermanfaat yang bisa Anda pakai. Jadi rezeki itu banyak sekali. Rezeki kesalehan juga rezeki, rezeki kesehatan juga rezeki, semuanya rezeki. Nah, tadi yang menjadi penting tadi itu gambaran tadi itu, ketika prosentase tadi itu. Ketika kemudian posisinya punya 10 juta dengan posisinya kemudian 100 ribu, nah disitulah logikanya sangat jelas sekali. Karena di dalam Al-Quran itu Allah berfirman mengatakan, waman kudira alaihi rizquhu fal yunfik mimma atahullah. Jadi siapa yang kemudian disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berinfaklah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi sebatas kemampuan dia. Nah, yang menjadi masalah, sumber masalah adalah halakamruun lam ya'rif qadruhu. Rusaklah seseorang yang tidak tahu kapasitas kemampuan dirinya. Kadarnya berapa? Nyun sewu mohon maaf. Mahasiswa masih belum memiliki kemampuan ekonomi yang lebih. Tapi lalu kemudian ikut style masa kini dengan memaksakan dirinya, flexing, nyilih duwe wong dituduh-tuduhno, misalnya gitu. Flexing sedemikian rupa, itu yang membuat kemudian dia rusak karena ambisi dia, atau kok bahasa obsesinya tadi itu, obsesi yang menghancurkan dia. Maka halakamruun lam ya'rif qadrahu, rusaklah orang yang tidak tahu kapasitas kemampuan dia seberapa. Dan Allah merahmati orang yang tahu kemampuan dirinya, kapasitas dirinya. Nah, ini sebagai satu bentuk istilahnya apa ya? Closing statement saya, bahwa satu intisari bahwa apa ya? Rezeki itu sudah dijamin, dibagi dan diatur oleh Allah. Maka tidak perlu risau dan obsesif. Tidak perlu risau dan obsesif. Teruslah untuk tetap bertahan menghindari yang diharamkan Allah dan menjauh dari yang diharamkan Allah, maka niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu yang halal untuk dinikmati. Pintu-pintu yang halal untuk dinikmati. Dan yang belum kita ketahui, belum pasti dijamin, itu surga dan kenyamanan hidup di akhirat. Itu belum jamin. Maka teruslah juga bergerak, konsistenlah untuk terus berada dalam jalan kehalalan dan bertahan dari yang diharamkan atau menjauh dari yang diharamkan Allah, karena itu bagian dari seni menikmati hidup ini. Jadi ikhtiar itu sesungguhnya bagian dari seni menikmati hidup. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya, dan para pemirsa Onugiri TV dan yang juga hadir pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah dalam ketaatannya. Amin, amin ya Allah. Amin. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani
amalan sholiha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shalli ala sayyidina Muhammadin hamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la mubtalan illa hadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitah wa sarta ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarr wad dar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina ya Allah syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pangapunten, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.